Kita ke sorotan lainnya, mafia peradilan masih marak terjadi di mana hakim yang seharusnya jadi pengadil justru terjerat menjadi maklar kasus. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru, kasus suap hakim dalam vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah 2022. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru, kasus suap hakim dalam vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah 2022. Satu tersangka baru merupakan Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei. Tersangka baru menurut Kejaksaan Agung berperan menyiapkan uang permintaan Muhammad Arif Nurjanta 60 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing. Menurut temuan penyidik Kejaksaan Agung, uang telah disiapkan Muhammad Syafei 3 hari setelah dikonfirmasi oleh penasihat hukum yang kini juga berstatus tersangka, yakni Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Ini adalah 3 hakim yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap dari pengacara para terdakwa. Menurut Kejaksaan Agung, ketiga hakim ini ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nurjanta, yang diduga meminta uang 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung sejauh ini belum mengungkap dari mana asal uang 60 miliar rupiah yang diberikan oleh tersangka Muhammad Syafei kepada 4 hakim dan 1 panitia yang jadi penghubung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sirgar menyebut sumber uang suap saat ini masih diusut. Itu tadi yang kita sebut bahwa ini akan terus digali. Misalnya apakah memang 60 itu dari dia? Kalau bukan dari dia, dari siapa? Kalau misalnya dari korporasi yang mana? Apakah 1 korporasi, 2 korporasi, 3 korporasi, atau berapa korporasi? Nah, itu akan terus didalami, ya. Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait perkara suap 4 hakim dalam putusan lepas korupsi ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang tunai pecahan rupiah, termasuk uang tunai asing. Terbaru, penyidik menyita 3 mobil tambahan sebagai barang bukti, termasuk 2 unit sepeda motor Vespa sebagai barang bukti. Tidak hanya itu, dalam penggeledahan terakhir, penyidik Kejagung juga menyita 4 unit sepeda Brompton. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO tahun 2022 yang lalu memberikan denda pokok 1 miliar rupiah masing-masing terhadap 3 perusahaan. Selain itu, ada juga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 miliar rupiah lebih untuk Permata Hijau Group, 11 triliun rupiah lebih untuk Wilmar Group, dan 4,8 triliun rupiah untuk Musim Mas Group. Jaksa menyebut terdakwa perusahaan terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dalam putusan 3 hakim yang menangani, perbuatan ketiga perusahaan bukanlah tindak pidana sehingga diputus lepas atau onslah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menilai kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Sahroni menyebut kasus hakim menerima suap jangan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Reformasi hakim di Republik ini harus dibenahi. Dan kita nggak mau ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan dari apa yang ada sekarang ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi ke-4 hakim. Sumber dana termasuk aliran dana suap saat ini masih diusut oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV.